Kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Suparman SST selaku Kasih Kupernil Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten. Yang terhormat Bapak Ibu Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Bayan dan Kecamatan Karangdowo. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah Imbas serta yang terhormat Bapak Ibu peserta workshop yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan dan Rahayu. Yang terhormat Bapak Kasih Kupernil Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten. Yang terhormat Bapak Ibu Korwil sekaligus pengawas Dabin dari SD Imbas, baik dari Kecamatan Bayan maupun Kecamatan Karangdowo yang saya hormati. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah SD Imbas dan Bapak Ibu Guru peserta workshop pembinaan dan penguatan satuan pendidikan sekolah Imbas yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas perkenannya di kesempatan pagi hari ini kita bisa dipersatukan oleh Tuhan untuk kita bisa bersama-sama mengikuti undangan di pagi hari ini dengan keadaan sehat semua. Sehat semua ya Bapak Ibu? Sehat deh, kalau nggak sehat mungkin juga nggak sampai sini deh. Terima kasih, kita aplaus dulu untuk panjenengan semua. Yang pertama, saya ucapkan selamat datang pada Bapak Ibu semua. Yang kedua, saya bersyukur karena panjenengan masih sehat semua dan untuk siap mengikuti kegiatan di pagi hari ini. Tidak banyak yang saya sampaikan, saya hanya memotivasi panjenengan,
Kalau untuk kegiatan di pagi hari ini sampai besok ke depan hari Jumat untuk bisa diikuti, mudah-mudahan dari apa yang kami berikan bersama tim kami SDN 1 Jarum ini nanti bisa bermanfaat untuk panjenengan semua yang nantinya untuk bisa meningkatkan kompetensi mendidik dan bisa diimplementasikan kepada anak didik semua. Demikian sambutan dari saya. Selanjutnya akan saya sampaikan terkait laporan penyelenggaraan. Laporan kegiatan pengimbasan PSP 1 SDN 1 Jarum, workshop pembinaan dan penguatan satuan pendidikan sekolah imbas SDN 3 Jabaan, SDN 2 Kerikilan, dan SDN 3 Karangdowo. Kamis Jumat tanggal 8-9 Agustus 2024. Dasar dari kegiatan program pengimbasan ini adalah 1. Permendikbud nomor 63 tahun 2023 bahwa pengimbasan adalah pembinaan dan pengembangan transformasi kepada satuan pendidikan lain untuk melakukan peningkatan mutu dalam hal pengembangan sumber daya manusia, pembelajaran kurikulum merdeka, digitalisasi sekolah, dan perencanaan berbasis data yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan seperti pelatihan, penguatan komunitas belajar, dan pendampingan. 2. SK dari Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten tentang sekolah imbas. Yang ketiga, pelatihan pengimbasan PSP 1 tanggal 11 sampai 14 Juni 2024 di Hotel Haris Solo dan dilanjutkan di Semarang. Kemudian ditindaklanjuti oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten pada awal bulan Juli kemarin. Dilanjutkan dari kegiatan tersebut, sekolah langkah pertama adalah mengadakan IHT untuk para guru, yang mana IHT ini adalah menyampaikan hasil dari workshop yang kami terima dari Solo maupun Semarang, yang akhirnya dari yang beri waktu pada saya. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang kami hormati Bapak Suparman selaku Sukor Kurikulum dan Penilaian Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten. Yang kami hormati teman kami Perwira Bidang Pendidikan Kecamatan Karangdowo, Ibu Pantes. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, baik SD Negeri 1 Jarum, SD Negeri 2 Kerikilan, SD Negeri 2 Gunung Gajah, dan SD Negeri Poti Gajah. Baik, ada. Jadi ngomong rasa-rasa Gunung Gajah. Isi ketemu lamun definitif ini Gunung Gajah. Yang kami hormati Mas Pak siapa? Pak Siti ya. Nali aku saya kalau belum saat ini ngelani Mas ya. SD Negeri 3 Karangdowo. Bisa nggak Pak? Purno. Oh iya iya ini oh Bu Binti ya. Saya sangat bangga ini. Yang pertama adalah kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena rahmat hidayahnya yang berupa kesehatan, keselamatan, sehingga pada pagi hari ini kita diperkenankan berkumpul bertatap muka di SD Negeri 1 Jarum dalam rangka pengimbasan program sekolah penggerak angkatan. Yang pertama yaitu yang berupa workshop ya, pembinaan penguatan satuan pendidikan sekolah imbas.
Bapak Ibu yang kami hormati, karena ini program dari kementerian, kami mengharapkan yang pertama dulu ya, sebelum kami materi itu kami mengucapkan selamat datang kepada terutama Pak Syukur, juga Bapak Kepala Sekolah, serta Ibu Guru, Bapak Ibu Guru SD Karangtoro 3. Mungkin baru kali ini ya, penjenengan tidak ada roto-roto ya. Jadi saya dulu kan 8 bulan dulu kan ke Nyambi Karangtoro tadi antum ya mungkin. Jadi baru kali ini selamat datang di Korwil Banyak dan di SD Negeri 1 Jarum. Mangke pinaran nek cekap sopeng enten niku badhe ya. Badenya saya Mas. Bapak Ibu yang kami hormati, seperti apa yang kami katakan di depan bahwa ini adalah program dari Kemendikbud ya, lewat Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten. Kami mengharapkan kegiatan ini bisa berjalan dengan baik ya, dari hari ini sampai besok ini. Dan ini untuk kegiatan workshop ini sebetulnya sudah dilakukan beberapa kali pengibasan yang mungkin di SD Krikilan 2, di Jambaan 3, dan mungkin juga di Karangtoro. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah terutama kita diadakannya untuk selalu panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan, rahmat, hidayah, inayah, keselamatan lahir dan batin untuk kita semua, sehingga di pagi hari ini kita bisa berkumpul menghadiri kegiatan ini tidak ada suatu apapun. Amin. Yang terhormat beliau Bapak Suparman SPSE selaku Super Unil Bidang Pendidikan Kecamatan Kabupaten Klaten, Bapak Ibu Korwil di Korwil Pendidikan Bayat dan Karangtoro yang saya hormati, tidak pula lagi Bapak Kepala Sekolah dari Krikilan, kemudian Jambaan 3 dan Karangtoro 3, dan tidak lupa Bapak Ibu Guru semuanya yang kami hormati pula. Selanjutnya untuk perwakilan dari kami bertiga, tadi datang sudut jenengan mohon maaf ya. Jadi sekali lagi kami selaku SD yang terkena imbas jadi Pak Guru pun imunisasi tadi bersada tulang. Jadi marilah untuk kegiatan pengimbasan ini kami juga banyak terima kasih atas kena imbasnya ini, dan mudah-mudahan apa yang kami terima bisa untuk lebih maju di bidang pendidikan, terutama SD kita bertiga. Dan nanti apa yang sudah dialami dari SD Jarum ini akan kita angsu kamruh pada kegiatan terutama di 2 hari ini. Kami juga berharap monggo nanti kita ikuti dengan selama dengan dengan kegiatan ini dengan baik, dengan diikuti apa yang sudah nanti dipaparkan oleh tim pengimbas. Mudah-mudahan dari awal sampai akhir nanti kita bisa mengikuti dengan aman, dengan selamat, sampai nanti 2 hari kita kerasan. Nyata nggih, kadang-kadang nek dalam jadwal ngantek sore, kuyo tenan ngantek sore. Moga nanti kebijakan dari tim maupun nanti kita bisa kontrak kerja berapa dan bagaimana kegiatan-kegiatannya yang akan kita laksanakan, kita terima dengan baik. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih atas ilmu-ilmu yang kami dapat dari pengimbasan ini, dan mudah-mudahan bermanfaat sekali untuk kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan di SD kita masing-masing. Saya berpantun dulu gitu, pohon selasih daunnya pipih.
sekolah bersih, kelasnya rapi, siswa belajar tak akan letih. Satu kali lagi, enggak berpikir arti kayak apa ngono karo dulu. Kepala ya. Bergugus-gugus gumpalan awan, warnanya putih berjumlah 8. Sekolah bergerak tidak menawan, tempat siswa meniti masa depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Pak Korwil, Bu Korwil dari Bayada Karangdowo selaku pengawas, juga Korwil. Yang kami hormati Ibu Kepala SD Negeri 1 Jarum selaku sekolah pengimbas beserta Dewan Guru. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah dari Sekolah Imbas, bukan kena imbas Pak, tapi Sekolah Imbas, beserta Dewan Guru yang hadir pada pagi hari ini. Pertama dan utama, marilah kita selalu taat intinya, panjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat karunia dan hidayah, sehingga pada pagi hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk bisa bersilaturahmi di SD Negeri 1 Jarum dalam rangka kegiatan pengimbasan program sekolah berangkatan 1 di SD Negeri 1 Jarum. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Korwil dan Guru KS beserta rekan-rekan Dewan Guru dari SD 1 Jarum yang telah melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini. Bahwa program pengimbasan merupakan program dari Kemendikbudristek. Jadi Bapak Ibu perlu diketahui, Sekolah Pemberdayaan Angkatan 1 tahun ajaran 2024-2025 telah selesai melaksanakan program sekolah penggerak. Sekolah penggerak mendapatkan pendampingan yang luar biasa dari pemerintah dan Kemendikbudristek. Selain fasilitator, mereka juga mendapatkan dana untuk program keberlanjutan sekolah penggerak. Sehingga pada tahun keempat, tahun ajaran 2024-2025 memiliki tugas untuk mengimbaskan agar program sekolah penggerak yang dicanangkan oleh pemerintah ini bisa berkembang di beberapa sekolah. Memang target tahun ini 3 sekolah yang menjadi sekolah imbas. Bukan berarti penjenengan kena imbas Pak, artinya Bapak Ibu semuanya. Tapi sebenarnya ini harapan kami Bapak Ibu. Harapan kami yang secara batin tapi dari Kemendikbudristek tembus. Kami berharap sekolah-sekolah di lingkungan kita ini saling berbagi. Para hadirin dan tamu dan dimohon duduk kembali. Untuk acara yang ke-6 adalah penutup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil war mursalin wa ala alihi washabihi ajmain.
Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, dengan segala kebesaran dan keagungan-Mu, kami tak henti-hentinya mengucapkan puji serta syukur atas nikmat dan rahmat-Mu yang senantiasa diberikan kepada kami, sehingga pada pagi hari ini kami dapat hadir bersama dalam rangka kegiatan pelatihan pengimbasan PSP 1. Tiada harapan dan dambaan kami, melainkan mengharap barokah dan ridho-Mu selalu menyertai dalam kegiatan ini, sehingga memberi manfaat dalam pengabdian kepada bangsa, negara, dan masyarakat. Allahumma ya Allah ya Rabbana ya Karim, limpahkanlah kekuatan, kesehatan, serta keselamatan kepada kami, agar tidak ada hambatan suatu apapun sampai selesainya kegiatan pelatihan ini, yang dimulai pada tanggal 8 sampai 9 Agustus 2024 nanti. Ya Allah ya Rabbana, jadikanlah momen kegiatan pelatihan pengimbasan ini sebagai momen untuk mempererat tali silaturahmi dan sebagai wadah untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman tentang transformasi pendidikan. Ya Allah ya Ghafar, ampunilah dosa dan kesalahan kami, kesalahan orang tua kami, pemimpin-pemimpin kami, dan orang-orang yang telah mendahului kami. Terimalah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang sudah dilakukan dan mampu berbagi praktik baik dengan metode STAR. Metode STAR itu seperti apa nanti? Next dulu, kita buka dulu semua. Lanjut. Jadi nanti dari awal kita menuangkan apa toh kurikulum merdeka yang terlintas. Di akhir pelatihan ini penjenengan nanti diharapkan mampu seperti itu. Melakukan refleksi cek. Nah, kita awali mulai dari diri. Tadi saya matur, apapun Pak Parman tadi juga sudah mengupas, apapun yang kita laksanakan, kurikulum apapun
digonta-ganti karepe apik, tapi kalau kita tidak diawali dengan diri kita untuk menerima, untuk berubah, tidak ada dasar untuk berubah, kayak kurikulum apapun ya tetap mulangi sumbere kok LKS. Tapi itu dulu. Saya yakin untuk ibu-ibu sekarang dengan kurikulum merdeka, penjenengan juga sudah berubah semua, karena tiap di awal tahun pelajaran penjenengan di Karangdewa juga sudah Pak awal tahun pembelajaran. Nah, sudah ada workshop tahun pertama itu kelas 1 dan kelas 4, kedua kelas 2 dan kelas 5, dan tahun ketiga kemarin juga sudah. Sekarang penjenengan tambah mateng ini, nanti ada penambahan dari kami. Lanjut. Nah, dari kurikulum merdeka ini apa yang terlintas dari pikiran Bapak Ibu semua? Tadi sudah saya sampaikan, ketika awal kita mendengar kurikulum merdeka, masing-masing tuangkan pada stick note masing-masing dan berikan deskripsinya yang penjenengan pahami. Bosen sah takon kancane, masing-masing mesti berbeda. Boten sah takon kancane. Nanti kalau sudah penjenengan tempelkan pada kolom yang sudah saya tulis kurikulum merdeka itu stick note-nya masing-masing. 5 menit. Stick note-nya kan ada banyak. Penghuninya kan 4. Masing-masing penghuni silakan mungkin masak menjawab siji selama 2-4 tahun. Yang penjenengan tidak sebanyak-banyaknya yang penjenengan pernah terlintas di dalam benak penjenengan. Silakan penulisnya 1 dulu nggak apa-apa. Enggak kasih stick note, enggak kasih stick note. Apa yang penjenengan yang terlintas di dalam pikiran penjenengan ketika mendengar kata atau kalimat kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka. Nah, penulisnya 1, nanti harusnya lebih dari 5-6. Jadi pergunakan stiker itu kebaik kabeh gak apa-apa. Nanti kelompokan di sini tempelkan. Ayo cepet-cepetan. Kasih deskripsi sedikit. Semakin cepat semakin baik, nanti semakin cepat pula. Itu nanti mungkin banyak deskripsi dari penjenengan semua. Itu fungsinya diskusi. Jadi kalau kita mungkin hanya sendiri kita pikir cepat, tapi dengan diskusi kita bahasan kita terbuka, saling mengisi, saling menambah. Satu udah penuh langsung tempelkan. Jangan lupa nanti di stiker terakhir dikasih nama kelompoknya. Sekolah coba aku tak melu ngindung nang gone wong-wong tani sing di sawah. Dia belajar dari situ punya modal. Beda dengan pembelajaran yang berbasis proyek. Pembelajaran. Jadi itu disesuaikan dengan materi penjenengan. Nek kuwi akeh yang mesti enek hasilé. Karena praktek membuat layang-layang ini yang saya di sini ini saya nggak pamer. Ini hasil pembelajaran dari guru-guru. Dari guru-guru. Nah, yang coba pembelajaran yang disesuaikan dengan CP-nya. Jadi kalau bedanya itu endingnya kalau pembelajaran proyek itu adalah tujuannya adalah CP. Kalau P5
itu adalah karakter siswa. Siswa yang masuk di P5 itu dimensinya apa? Kira-kira bisa diterima? Jadi boten sah jenengan ngoyo-ngoyo nek gelar karya. Kemarin teman saya gelar karya rane barang sing apik-apik enggak ada. Yang tak tampilkan adalah bakat minatnya anak-anak yang saya tampilkan. Jadi nggak pamer. Ini yang saya pajak ya yang hasil pembelajaran siswa. Ini memang tempat untuk budayanya lah. Tapi yang tahun kemarin ada yang pada dibawa pulang. Ini yang semester kemarin. Ini untuk belakang untuk tempat ini nanti sekaligus untuk pertemuan. Ini punyanya desa. Karena dulu ini SD2 kan sekarang sudah dimiliki desa Bapak. Tapi dari desa menyerahkan monggo Bu nek ajeng dinggo pokoke jenengan rupane seneng diduwe nggon akeh tapi nggih senepe mergo ning rawat rekoso kakean kekamban kakean ruangan nek arep rati sapone ya piye. Nah lanjut ini ya, jadi terkait dengan pembelajaran kurikulum merdeka sudah lanjut Mbak kok rampung masih ada nanti atau langsung yang video itu aja Mbak, video yang memetakan kebutuhan siswa yang tak kirim di penjenengan, memetakan kompetensi siswa sesuai dengan kebutuhan. Monggo dicermati. Ini video ini saya ambil dari rapot pendidikan penjenengan yang kemarin ditelaah. Dibenahi solusi ada link. Nah, linknya itu saya klik, itulah solusinya. Itu yang di metode pembelajaran. Ibu dan Bapak Guru berada di modul pertama memahami murid dengan materi memetakan kompetensi dan kebutuhan murid. Semoga Ibu dan Bapak Guru bersemangat ya untuk mengetahui modul ini lebih lanjut. Pernahkah Ibu dan Bapak Guru berpikir berapa persen murid yang terlibat penuh saat proses pembelajaran? Jika saja Ibu dan Bapak dapat membaca pikiran setiap murid, Ibu dan Bapak Guru mungkin akan terkejut melihat berapa banyak murid yang terlibat penuh. Kita dapat mengetahuinya dari perhatian yang tidak terfokus, pandangan kosong, dan murid yang tampak tidak memahami bahan ajar. Silahkan buka halaman 43. Nanti jajan apa di kantinnya? Aduh, suara Bu Guru gak kedengeran. Bosan. Penyejajah. Aduh, ini apa ya bacanya? Wah, gangguin hati di sebelah Tanggung jawab Ibu dan Bapak Guru adalah membantu murid memahami materi ajar dan menguasai keterampilan sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Lebih jauh lagi, Ibu dan Bapak Guru diharapkan dapat memahami bahwa murid memiliki pengetahuan awal dan keterampilan yang dipengaruhi oleh bagaimana ia dibesarkan dalam keluarga dan lingkungannya. Dengan memberikan asesmen awal seperti itu. Ruang ke poster sih. Terus kon gawi. Nek ditelaah ini memang mboten bener nggih, wong urung diterangke. Tapi beliau mengambil cara ini untuk menentukan gaya belajar siswa. Karena apa? Setelah beberapa waktu berjalan, teng istirahat. Ada anak yang tidak istirahat, didekati. Loh, kenapa nggak istirahat? Kok dari tadi saya lihat pekerjaanmu belum selesai. Nah, ternyata dia apa alasan satu yang mbaknya yang cewek tadi apa alasannya? Nah, saya itu nggak suka Bu Guru kalau saya itu gambaran saya itu jelek, tidak seperti contoh. Berarti gaya belajar siswa ini orang seneng lah. Nah,
Ada lagi, yang kedua tadi apa? Ya, tidak bisa membedakan poster dan selebaran. Yang ketiga, membuat kata-katanya. Berarti sudah menemukan gaya belajar siswa yang berbeda-beda. Materinya sama, poster. Mungkin bisa menuangkannya kalau dia itu menggambar, karena menggambar di kertas itu memang angel. Nek mboten bakat pancen angel, nggih mboten. Padha wae nulis ki padha wae nulis huruf A. Nek coretan tangane sing maringi Gusti Allah niku ya patut, runtut, lemes mesti bagus. Nek digagas kula niku dari SD, SMP, SGO, Unwida, UTP nganti rampung ki bagiane sekretaris. Ning tulisane ya ora tau apik. Cuma memang mergo sregep. Aku dhewe ngalem lho nggih. Nah, itu mungkin bisa yang melukis itu, melukis di awang-awang dulu. Membuat poster di awang-awang. Bisa menuangkan coretan-coretannya. Nah, kalau seperti setelah itu digiring. Coba kalau sudah di awang-awang sudah membuat garis, iso, melengkung, iso. Nah, coba sekarang depannya pada kertas, coba sekalipun di awang-awang. Nanti lama-lama tuangkan coretan itu dengan kertas yang berada di bawahnya. Nah, akan terbentuk. Ini juga akhirnya pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sekarang praktek baik panjenengan yang sudah panjenengan lakukan terkait pembelajaran berdiferensiasi di sekolah. Boleh nyambi pokoknya. Mau tambah, yang penting jangan nambah snack kalau sudah habis. Minumnya boleh. Situasi ini apa yang ngambil apa? Perlu bantuan, Bu? Bu, ini yang sudah dibuat apa membuat? Kalau praktik baik ya sudah dilaksanakan. Ini sudah panjenengan laksanakan ya? Sudah capek. Ya, praktik baik itu berarti sudah punya hasil. Ya. Ya nanti kalau sudah ini panjenengan tek dulu. Di laptop. Terus nanti diketik, terus nanti ditambahi proses fotonya. Gitu ya, ada pembiasaan gitu ya, ada pembelajaran di luar dan praktek gitu ya. Saya juga melihat ya situasi dari kelas saya gitu ya. Karena kalau kita menyampaikan pembelajaran dengan hanya ceramah saja, ternyata memang banyak siswa yang ngantuk gitu ya. Ngantuk, ada yang bosen. Kalau yang memang suka
mendengarkan dia akan tetap fokus kita. Tapi ada beberapa yang memang ngantuk, bosen gitu sampai bu guru minta pembelajarannya di luar karena udah bosen gitu ya. Sama tadi mungkin dengan Bu Prapti juga Bu Parti, saya pelajaran IPA itu sering di luar gitu ya. Kalau misalkan belajar sebentar saya mau tanya dulu. Tadi kebutuhan pembelajaran diferensiasi itu kan pada intinya adalah kita sebagai guru itu adalah mengoptimalkan potensi ya, sesuai dengan karakteristik potensi sehingga bisa mengembangkan bakat dan keterampilan pengetahuan anak gitu ya Bu. Jadi tadi tugas kita di dalam pembelajaran itu apa sih? Apa Bu? Kita dalam pembelajaran itu ngapain sih? Mau ngapain? Tujuannya apa? Intinya itu dalam pembelajaran itu mau ngapain sih? Ya, apakah cuma nyaman aja? Tujuan utama kita dari pembelajaran apa? Iya betul. Jadi tujuan dari pembelajaran kita adalah apa? Tercapainya tujuan pembelajaran itu yang harus kita pegang. Jadi nggak sekedar kita anak-anak nyaman, anak-anak senang belajar di luar aja. Tapi kalau nggak tercapai tujuan pembelajarannya ya bagaimana? Jadi memang harus dipegang tujuan pembelajaran apa, anak-anak bisa tercapai walaupun nanti kebutuhan anak itu kan berbeda-beda gitu ya Bu. Tadi dipengaruhi oleh 3 hal ya Bu. Yang pertama apa tadi? Pengetahuan. Jadi pengetahuan awal siswa gitu ya. Tadi terkait dengan poster ternyata gitu ya. Ternyata ada beberapa anak yang sudah tahu poster. Ada yang belum tahu poster sama sekali ternyata gitu ya. Kemudian yang kedua adalah keterampilan, yang ketiga adalah antusias atau ketertarikan murid. Nah, ini ketiganya adalah sama-sama penting ya dalam mencapai tujuan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak. Kemudian di sini saya akan menekankan yang terakhir ya terkait dengan antusias murid gitu ya dalam pembelajaran. Kalau di kelas 4 itu saya ada yang pernah menggunakan literasi cloud. Belum pernah. Mbak Vera nggak pernah belum? Jadi literasi cloud itu literasi. Jadi nanti di rapor pendidikan kan mungkin ada ya. Kalau kita kemarin kan literasinya itu memang berapa persen kemarin? Kemarin awal kita itu 56. 56. Terus kemudian kita berupaya agar bisa naik gitu ya Bu literasinya. Pakai punya laptop. Pakai Chromebook nggak bisa juga. Kalau gitu ini aja Pak dikuyuk gitu. Iya atau berkelompok Pak. Jadi nanti pinjam di sekolah ada laptopnya. Pakai guru pinjam, pakai gurunya. Chromebooknya juga belum punya ya Pak. Belum. Ya amin semoga. Pak dengan berusaha untuk mengejar yang bos ini itu di prestasi nanti kan dapat 22,5 juta itu kan bisa. Iya kalau di rapor pendidikannya naik ya naik itu kan. Ya teman-teman yang dapat boskin kan karena itu kan. Penilaian dari rapor pendidikan. Sulinja sama. Iya rapor pendidikan. Kemarin penjelasan kita itu kan kalau di tempat kamu ada anak SD dalam 3 tahun dapat karena penilaian dari hasil satu ketika dari Sulinja. Rapor pendidikan kan asalnya dari siapa? Iya. Rapor pendidikan kan asalnya dari ANBK sama Sulinja. Itu kayak Bapak Ibu ini sekedar ini aja sih sharing aja. Nanti Bapak Ibu bisa mengembangkan sendiri di rumah ya, bisa berselancar di rumah. Kemudian kalau di kelas 4 karena pakai ini pembelajarannya pakai Google Classroom, ada yang sudah pakai? Saya belakang sudah kan pakai untuk Google Classroom dalam pembelajaran. Ada yang sudah pernah pakai Google Classroom? Pas corona. Ya ini juga bisa di
dijadikan sebagai dari corona itu endingnya variasi ya Bu, variasi pembelajaran. Jadi anak-anak nggak melulu belajar di kelas, nggak melulu belajar di benda konkret, tapi di pakai digitalisasi pembelajaran. Kategori bisa sudah ada di sini belum ya? dia udah masuk Dicari aja. Pokoknya di sini ada macam-macam bukunya. Kemudian kalau mau cari buku apa di sini ada filternya di kategori. Itu nanti ada temanya, ada jenjangnya. Jadi kalau jenjang 1 itu buku yang sederhana gitu ya. Ini untuk kelas 1 ya, mungkin kelas 1 karena kalimatnya itu pendek-pendek, gambarnya banyak gitu ya. Nanti bisa dipilih jenjang A1, A2, B1 ya. Disesuaikan dengan kelasnya. Iya. Coba nanti ini aja ya Pak, dibuka di selami lagi di rumah. Saya cuma ini aja menyampaikan nanti Bu. Iya. Iya. Kemudian bahasanya bisa, kalau bahasa Inggris gitu kan bisa ya kita menggunakan buku yang kalau bahasa Inggris kita mungkin bisa memilih buku untuk kelas 1 tapi yang bahasa Inggris itu kan kalimatnya masih sederhana gitu ya. Ada videonya juga di atas ini. Ya, ada baca nyaring. Jadi nanti ini memang ya sinyalnya ini. Jadi ini di sini nanti akan keluar tergantung nanti jenengan yang cari apa gitu, nanti di situ ada baca nyaring. Baca nyaring itu tinggal mendengarkan aja anak-anak. Jadi buku cerita, yang cerita ini literasi klotnya, iya anak-anak hanya mendengarkan saja gitu. Itu kalau misalkan ini ya di bahasa Indonesia mendengarkan gitu kita bisa menggunakan di baca nyaring ini. Jadi anak-anak mendengarkan, kemudian karena literasi ya tujuannya untuk meningkatkan literasi, di situ mungkin kita bisa menyampaikan gitu ya, apa sih, siapa saja tokohnya, kemudian latarnya gitu ya, kemudian pesan atau amanat yang disampaikan di cerita itu apa gitu, bisa banget gitu ya. Jadi kita nggak perlu repot-repot cari ke perpustakaan gitu ya, nggak harus. Jadi literasi itu nggak harus ke perpustakaan. Seperti perpustakaan tapi ya coba kita ini Pak, kita praktekkan. Low battery, please charge. Ini belum ada sama sekali yang menggunakan literasi klot. Belum. Coba langsung ke linknya aja, literasi klot. Ayo yang bayar laptopnya sekarang langsung praktek Bapak Ibu. Nanti kalau Mbak Yuli juga belum pernah Mbak. Yang Indonesia Yang nanti boleh bisa diganti bahasa Low Indonesia. battery, please charge. Ini saya sudah daftar, jadi memang langsung keluarnya begini. Nanti akunnya ada akun kita, gitu. Kalau belum, berarti daftar dulu, masukkan akunnya. Iya. Enggak harus ID belajar. Yang penting email. Nanti di situ daftar, terus ada passwordnya yang harus dimasukkan. Sudah belum?
bisa diganti. Yang awalnya belum bahasa Indonesia bisa diganti. Yang ID itu yang atas. Nah itu bahasanya bisa diganti bahasa Indonesia. Oh, mereka itu Ada. Sedikit saja. Yang pertama, terima kasih kepada Ibu Helena yang sudah menyampaikan paparannya tadi. Kemudian saya di sini juga masih belajar, Bapak Ibu, betul-betul masih belajar dalam proses belajar. Pokoknya kita terus belajar, meningkatkan inovasi untuk siswa kedepannya begitu ya. Yang seperti ini setelah mempelajari materi tentang huruf kapital, kemudian tanda titik dan juga lain sebagainya, anak-anak merasa antusias sekali. Coba sekarang kita mengulas dulu, kira-kira jawabannya itu benar atau salah Bapak Ibu? Erika membaca novel, ini pemateri kelas 2. Anak-anak kelas 2 banyak yang benar. Benar atau salah? Benar? Oke, kita lihat hasilnya ya. Benar atau salah? Ini materi kelas 2 ya Bapak Ibu. Salah ya jawabannya. Salah ya. Kenapa? Kalau kalimat harus menggunakan tanda apa? Di akhir? Titik. Betul sekali Bapak Ibu. Yang kedua, ada berarti saya beri 3 pertanyaan saja. Ini untuk yang Bella mencuci piring. Betul atau salah? Oke. Jawabannya adalah saya kira siapa Bapak Ibu. Nanti orange ya. Jadi anak-anak saya bisa melihat dan bisa mengingat. Oh itu strawberry, pineapple, apple, melon. Jadi jangan melon ya Bapak Ibu, kalau bahasa melon. Melon. Nah, terus nanti ada kuisnya ya Bapak Ibu. Tadi kan sudah Canva, karena kan banyak sekali saya membuatnya itu dari misalnya pakai Diapix, animated drawing, kemudian menggunakan CapCut dan sebagainya, kan aplikasinya banyak. Tapi saya hanya punya sederhana saja. TikTok ngangguy. Misalnya saya ingin menerapkan Pancasila. CapCut. Biasanya TikTok kan ngangguy. Oke, sebentar lagi nanti kita buat ini. Tutup daun, oke Bapak Ibu kita buat Nah, ini ya. Pengamalan 5 sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mengenter, ini sampun kula linknya ya Bapak Ibu hiperlink. Nah, ini ada tombol-tombolnya, ada petunjuknya. Klik pada simbol Pancasila. Ini nanti di sini ketika coba Bapak Ibu kalau pohon beringin itu sila berapa? Ketiga, betul? Sila ketiga, coba ya diklik. Pohon beringin isinya apa? Pohon beringin sila 3. Ini nanti ada pengamalannya misalnya persatuan bisa menjaga kerukunan antar warga sekolah, menunjukkan sikap kerjasama antar teman sekolah. Kemudian cara menggunakan banknya tinggal diklik bank ini saja Bapak Ibu. Ada daun, ulang daun, kalau tane daun, ulang daun, mana ibu ngelak Bu? Tombolnya wonten ulang daun, oke? Lingkaran ya Bapak Ibu, teman-teman.
dihapus mawon mengke niki kan halaman setunggal ampun wau. Niki mengke damel daun. Kali tombol-tombol di struktur daun, tulang daun, urat daun, tangkai daun. Mengke penjelasan. Halaman kedua damel struktur daun, halaman 3 mungkin ngelingkir mawon pun mungkin saged dilanjutke wonten dalem. Ditambah musik mungkin diunggah dunia melalui pengen nonton musik. Nanti mungkin gitu tugas gitu. Tugas berkreasi. PR.